Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Adelia dengan NPM 2451031 Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang PT Istaka Karya, yaitu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang konstruksi yang pada tahun 2022 lalu dinyatakan pilot dan akhirnya dibubarkan pada tahun 2023. Kira-kira kenapa bisa gitu ya? Sebelum membahas kepilotan perusahaan ini, saya akan terlebih dahulu membahas profil dan juga sejarah dari PT Istaka Karya. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada pertengahan 1970-an ketika Pertamina mengalami masalah keuangan. Saat itu, perusahaan yang biasanya mengerjakan kontrak dari Pertamina pun kepayahan karena tak mendapatkan kontrak. Dengan kondisi tersebut, Menteri Pekerjaan Umum berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menguntungkan bagi perusahaan Indonesia. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggabungkan seluruh perusahaan tersebut menjadi konsorsium berbentuk perseroan terbatas. Konsorsium pun terbentuk dengan nama PT ICCI atau Indonesian Consortium of Construction Industries, yang di dalam konsorsium ini terdapat 18 perusahaan konstruksi. Long story short, pemerintah akhirnya mengambil alih seluruh saham PT ICCI pada tahun 1983 dan mengubah namanya menjadi PT Istaka Karya. Menggarap berbagai konstruksi migas di Saudi, Istaka Karya sempat mengerjakan pembangunan perumahan, gedung akademi, jalan, taman, masjid, dan bangunan pelengkap lain di Akademi Militer Raja Abdul Aziz dengan nilai proyek 251 juta US dollar. Proyek selanjutnya adalah pembangunan tangki air, gedung, penyimpanan terbuka, dan fasilitas penunjang lainnya di pangkalan Angkatan Laut Arab Saudi di Jubail. Namun, ternyata PT Istaka Karya telah mengalami permasalahan keuangan sejak lama, sehingga akhirnya dilakukan restrukturisasi melalui PKPU pada tahun 2013. Dalam upaya memperbaiki kinerja Istaka Karya pasca PKPU, Sigit Winarto diangkat sebagai Direktur Utama pada tahun 2017, di mana posisi utang perusahaan mencapai 881 miliar rupiah, termasuk utang yang dikonversi saat homologasi. Dalam perjalanannya, Sigit telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan di PT Istaka Karya, salah satunya penyelesaian gaji dan pesangon kepada 95 karyawan. Pada awal bertugas, Sigit juga berhasil menuntaskan 3 proyek yang sebelumnya mengalami kesulitan penyelesaian. Namun, upaya Sigit tersebut ternyata tidak menunjukkan perbaikan kinerja dari Istaka Karya. Per tahun 2021, Istaka Karya memiliki total kewajiban sebesar 1,08 triliun rupiah dengan ekuitas perusahaan tercatat minus 570 miliar rupiah. Sementara itu, total aset perusahaan tercatat senilai 514 miliar rupiah. Hingga akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian atau homologasi oleh PT Riau Anambas Samudra pada tanggal 12 Juli 2022. Pembatalan homologasi tersebut dilakukan setelah Istaka Karya tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo pada akhir 2021 sesuai putusan perdamaian nomor 23 PKPU 2012 PN Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2013. Sementara itu, Direktur Utama PPA, Yadi Jaya Rusyandi, mengatakan menghormati putusan pengadilan atas pembatalan homologasi Istaka Karya sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak. Kemudian, beliau juga mengatakan bahwa seluruh kewajiban Istaka Karya kepada pihak ketiga, termasuk kewajiban gaji dan pesangon kepada mantan karyawan, akan diselesaikan dari penjualan seluruh aset perusahaan melalui mekanisme lelang oleh kurator sesuai dengan penetapan pengadilan. Setelah dinyatakan pilot pada tahun 2022 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akhirnya pada tanggal 17 Maret 2023, PT Istaka Karya dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan atau Persero PT Istaka Karya. Bahwasannya, perusahaan Persero PT Istaka Karya yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1983 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam modal saham PT Indonesian Consortium of Construction Industries atau PT ICCI bubar karena dinyatakan pilot berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Juli 2022.
Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran perusahaan perseroan PT Istaka Karya dilakukan sesuai dengan beberapa ketentuan. Kemudian, penyelesaian pembubaran perusahaan perseroan PT Istaka Karya termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 5 tahun terhitung sejak perusahaan perseroan PT Istaka Karya dinyatakan pailit. Kemudian, semua kekayaan sisa hasil likuidasi perusahaan perseroan PT Istaka Karya akan disetorkan ke kas negara. Demikianlah penjelasan saya terkait kepailitan PT Istaka Karya dan pembubarannya pada tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.